Pernah ketemu sama yang namanya error 502 bad gateway nggak? Nah, kalau error yang seperti ini terjadi karena server tidak mendapatkan respon yang valid dari server lainnya. Logibox, gudangnya informasi seputar IT. Hai Sobat Digital, pernah nggak sih kamu lagi asik-asik googling dan berselancar di internet nih, tapi ketemu sama website yang error? Nah, biasanya errornya tuh tulisannya 404 not found. Pernah nggak sih? Kalau misalnya pernah nih, kamu bertanya-tanya nggak sih, itu tuh maksudnya apa ya? Nah, di segmen Logibox kali ini, Minbox akan bahas jenis-jenis error yang ada di internet. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel ini biar kamu nggak ketinggalan info terupdate seputar IT. Ketika berselancar di internet nih, nggak jarang kita ketemu sama error-error di website. Biasanya tulisannya tuh bermacam-macam, ada yang 404 not found, ada juga yang 502 bad gateway, ada juga yang 403 forbidden. Nah, kamu penasaran nggak sih Sob, itu tuh maksudnya apa dan gimana sih cara menanganinya? Sini, Minbox kasih tahu. Jadi ternyata ada beberapa jenis error yang biasa kita temukan di internet nih. Ada apa aja? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama nih, ada yang namanya error 400 bad request error. Nah, error ini tuh biasanya disebabkan karena kamu salah menulis alamat website atau ada gangguan di servernya nih. Kalau kamu bertemu dengan error yang seperti ini, cara menanganinya itu adalah dengan memastikan kembali apakah alamat website yang kamu tulis itu udah benar atau belum. Dan juga kamu perlu merefresh halaman website tersebut ya. Yang kedua, ada error 401 unauthorized. Apa sih itu? Error ini tuh terjadi kalau kamu tuh nggak punya akses buat masuk ke website tersebut. Nah, kalau kamu bertemu dengan error yang seperti ini, cara menanganinya adalah dengan memastikan kembali alamat website yang sudah kamu masukkan, menghapus cookies, dan juga menghubungi pemilik website. Yang ketiga, ada yang namanya error 403 forbidden. Apa sih itu maksudnya? Nah, error ini tuh terjadi karena kamu tuh nggak punya izin buat mengakses website tersebut. Pada beberapa kasus, error ini tuh terjadi karena adanya kesalahan dalam pemberian izin. Sehingga kalau misalnya kamu bertemu dengan error seperti ini nih, kamu bisa memastikan kembali apakah kamu tuh punya hak nggak sih buat mengakses website tersebut. Yang keempat, ada yang namanya error 404 not found. Ini tuh kayaknya error yang paling sering kita jumpai ya. Nah, kalau misalnya kamu bertemu dengan error yang seperti ini nih, itu biasanya disebabkan oleh beberapa kasus, seperti salah menuliskan URL, lalu websitenya sudah dipindah atau dihapus, dan juga layanannya yang sudah tidak tersedia lagi. Kalau kamu ketemu error yang kayak gini, kamu perlu memastikan kembali alamat websitenya ya, dan juga jangan lupa refresh halaman websitenya. Yang kelima, ada yang namanya error 408 request timeout. Nah, kalau error yang satu ini terjadi karena koneksi internet kamu terputus. Kalau kamu mengalami error yang seperti ini, kamu perlu memastikan kembali internet kamu ya, dan juga jangan lupa merefresh kembali halaman websitenya. Yang keenam, pernah ketemu sama yang namanya error 502 bad gateway nggak? Nah, kalau error yang seperti ini terjadi karena server tidak mendapatkan respon yang valid dari server lainnya. Nah, kalau misalnya kamu ketemu sama error yang kayak gini, apa sih yang perlu kamu lakukan? Yang perlu kamu lakukan adalah dengan merefresh website tersebut, menghapus cache, merestart jaringan, dan juga mematikan CDN kamu sementara ya. Yang ketujuh, ada yang namanya error 503 service unavailable. Nah, kalau error yang satu ini terjadi karena banyaknya request yang muncul sehingga website tersebut itu kelebihan beban. Nah, kalau kamu ketemu error yang seperti ini nih, cara menanganinya adalah dengan merefresh halaman website tersebut dan kamu bisa mencobanya beberapa saat lagi. Nah, itu dia jenis-jenis error yang biasa kita temukan di internet nih. Kamu paling sering ketemu error yang mana sih Sob? Komen di bawah ya. Emang ya, kalau lagi asik-asik googling dan ketemu error, itu rasanya bete banget. Tapi kamu penasaran gak sih Sob, gimana sih error tersebut bisa muncul? Emangnya apa sih yang terjadi di belakangnya? Nah, cari tahu dan pelajari semuanya di kelas IT Box yuk! Di IT Box, kamu bisa belajar kapanpun dan dimanapun tanpa batas waktu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, daftar sekarang di IT Box. See you on next video Sob! Bye! Logibox, gudangnya informasi seputar IT.